Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhima li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara semua, kita lanjutkan pengajian Kitabul Ahkam. Nah, kita buka halaman 18 bagian bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Yazid, hadatsana Hamad ibn Salamah an Asim bin ibni Abin Najud an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yarfa'u darajah lil 'abdi salih fil jannah fayaqulu ya rabbi anna li hadhi fayaqulu bi istighfari wa la takallam. Ini hadis ini menjelaskan Allah mengangkat derajatnya seorang hamba yang soleh. Sesungguhnya seorang hamba yang soleh itu derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Kemudian hamba tersebut berkata, ya Rabbi anna li hadhi, wahai Allah, dari mana saya dapatkan atau memperoleh kenaikan derajat ini? Fayaqulu bistighfari walitik laka. Ini karena istighfarnya anakmu untukmu. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa seorang mukmin, orang iman, itu derajatnya bisa ditinggikan oleh Allah di surga nanti. Bukan karena amal baru yang ia kerjakan, tapi karena amal orang lain. Karena amal orang lain, yang amal itu bermanfaat untuk dia, terutama amal dari anak-anak yang soleh yang ia tinggalkan. Nah, kekuatan doa anak untuk orang tua ini sangat istimewa karena bisa meninggikan derajat surga orang tuanya. Makanya dalam hadis itu kan dijelaskan apabila Adam meninggal, terputuslah amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga yaitu anak soleh yang mendoakannya. Maka doa dari anak soleh ini, termasuk doa istighfar ini, yang dikhususkan untuk orang tua bisa menjadi mengangkat derajat orang tua di surga. Nah, faedah atau penerapan hadis ini tentunya kita yang masih hidup dan punya orang tua yang sudah sepuh atau bahkan yang sudah meninggal, cara penerapannya kita berusaha punya kebiasaan mendoakan mereka, baik ketika dalam sholat atau setelah sholat, selesai sholat, itu boleh diucapkan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunilah saya, ampunilah kedua orang tua saya, dan berikanlah mereka kasih sayang sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kami masih kecil. Dan kita yang punya anak saat ini, yang mempunyai anak, berarti kita mempunyai kewajiban untuk mendidik mereka agar menjadi anak-anak yang saleh. Mendidik mereka dalam hal ketaatan, diajari ketaatan mulai dini. Karena doa mereka nanti yang bisa menjadi cahaya kita di alam kubur dan menjadi peninggi derajat kita di surga. Hadatsana Muhammad bin Ubaid, hadatsana Aban bin Ishaq an Isabbah bin Muhammad an Murrah al-Hamadani an Abdullah bin Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Sesungguhnya Allah membagi di antara kalian, membagi akhlak di antara kalian sebagaimana Dia membagi rezeki di antara kalian. Wa innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Dan sesungguhnya Allah memberikan dunia ini kepada
yang dia cintai dan kepada yang tidak ia cintai. Wala yu'didina illa man ahabba, dan Allah itu tidak memberikan agama ini, maksudnya iman dan ketaatan, kecuali illa man ahabba, kecuali kepada orang yang dicintai saja. Faman atahullahu dina faqad ahabba. Maka barang siapa yang oleh Allah diberikan agama, rasa iman dan taat, sungguh Allah telah mencintainya. Rawah Ahmad ini. Pembagian takdir antara akhlak dan rezeki. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa akhlak dan rezeki adalah pembagian atau kismah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana rezeki, setiap orang berbeda. Akhlak itu juga Allah memberikan akhlak kepada hambanya juga berbeda satu dengan yang lain. Ada yang luas rezekinya, ada yang sempit rezekinya. Demikian pula akhlak. Ada yang lembut, dermawan, sabar, atau sebaliknya. Semua itu bagian dari takdir yang Allah tetapkan, bukan hasil usaha dari manusia. Maka yang perlu kita ambil pelajaran, kita tidak boleh sombong dengan akhlak baik, sebab itu semua pemberian dari Allah. Dan tidak boleh berputus asa ketika kita masih punya kekurangan akhlak, sebab itu bisa diperbaiki dengan doa dan mujahadah. Mujahadah itu latihan untuk berbuat baik. Nah, sedangkan dunia ini kata Rasulullah SAW, innallaha yutidunya ma yuhibbu wa ma la yuhibbu. Rasulullah menegaskan bahwa dunia ini bukan ukuran cintanya Allah kepada manusia. Banyak orang yang jauh dari Allah tetapi diberikan kelapangan, harta dan kedudukan. Sebaliknya, ada orang yang beriman yang oleh Allah ternyata diberikan kehidupan yang sederhana. Namun orang tersebut justru yang dicintai oleh Allah. Innallaha yu'tidunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'titina illa man ahabba. Allah memberikan dunia itu kepada orang yang dicintai dan kepada orang yang tidak dicintai. Namun untuk masalah agama itu khusus untuk orang yang dicintai saja. Maka kita yang masih hidup jangan tertipu dengan banyaknya harta, jabatan atau pujian dari manusia, karena dunia itu bukan tanda dari cintanya Allah. Sedangkan agama ini, kita paham agama, tahu Islam, mengerti mana yang sesat, mana yang benar, itu tanda bahwa Allah cinta kepada kita. Inilah bagian yang paling besar, yang agung dari hadis ini. Rasulullah mengatakan, wala yu'tidina illa man ahabba faman atahullahu dina faqad ahabba. Dan Allah tidak memberikan agama kecuali kepada orang yang dicintai. Maka siapapun yang oleh Allah diberikan agama, sungguh Allah mencintainya. Ini maknanya, pengertiannya, jika seseorang itu diberikan iman yang kokoh, hati yang lembut dalam ketaatan, kemudian dia bisa istiqomah di dalam ibadah, itulah tanda cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kekayaan, bukan kedudukan, tapi hidayah dan istiqomah di dalam agama. Kata ad-din di sini ada ad-din wala yu'tidina. Ad-din ini mencakup seluruh unsur agama, baik iman, Islam, ihsan, keyakinan, akidah itu, ibadah dan akhlak, mencakup semua. Nah, ujian bagi orang yang dicintai oleh Allah. Seringkali orang yang Allah cintai itu justru diberikan ujian, karena agama adalah amanah berat. Allah ingin memurnikan cintanya itu dari dunia dan nafsu. Makanya Rasulullah dalam riwayat lain itu mengatakan, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Ketika Allah itu mencintai seseorang hamba, pasti Allah memberikannya ujian. Maka ujian, cobaan yang kita hadapi di dunia ini sebenarnya bukan tanda kebencian dari Allah sendiri, tapi bukti
pemurnian cinta dari Allah. Maka kita harus sadar hadis ini mengajarkan pandangan hakiki tentang cinta Allah, bukan pada dunia yang fana, tapi pada agama dan akhlak yang mulia, yang kekal. Maka siapa yang masih dijaga iman dan amal solehnya, hendaklah dia bersyukur kepada Allah, karena itu berarti dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan saat ini yang diberikan ujian, itu berarti tanda Allah menguji kita, tanda bahwa Allah cinta terhadap kita. Hadisna Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Ali bin Muhammad wa Ishaq ibn Ibrahim bin Habibin qalu hadisna Abu Muawiyah hadisna Amas an Ibrahim an Aswad an Aisyah qalat, berkata Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna tayyaba ma kala rajulun min kasbihi wa inna walatahu min kasbih. Sesungguhnya, kata Rasulullah, sesungguhnya sebaik-baiknya makanan yang dimakan oleh seorang laki-laki, oleh seseorang adalah hasil dari usahanya sendiri. Dan sesungguhnya anak itu termasuk dari hasil usahanya. Di sini ada makna kasbu. Kasbu itu berarti usaha pencarian rezeki dengan cara yang halal. Makanya Rasulullah SAW mengatakan hasil usaha sendiri sebagai atayabul kasbi. Apa itu? Penghasilan yang baik, yang suci. Hal ini menunjukkan bahwa nafkah halal itu hasil dari kerja tangan sendiri, karena memiliki kebarokan yang besar. Kalau dalam hadis lain itu kan Rasulullah mengatakan ma'akala ahadun ta'amun qatun khairun min ayyakula min amaliyatih. Tidak ada dari sesuatu pun yang dimakan oleh seorang laki-laki yang lebih baik daripada hasil dari kerja tangannya sendiri. Wa inna nabiyallah Dawud kana yakul min amaliyatih, dan Nabi Daud sendiri itu makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Nabi Daud pun juga seorang nabi, juga dia juga bekerja dari hasil kerja tangannya sendiri. Maka bekerja dengan niat mencari rezeki yang halal atau menjaga diri dari sesuatu yang haram, itu merupakan salah satu ibadah besar di sisi Allah. Sedangkan makna anak ini ya, wa inna waladahu min kasbih, dan sesungguhnya anak itu termasuk dari usahanya. Ini ada dua pengertian. Maksudnya pertama itu anak adalah hasil dari usaha hidup dan pengorbanan orang tua. Artinya anak itu tumbuh karena didikan, kasih sayang, bahkan nafkah dari orang tua. Maka apapun kebaikan yang dilakukan anak, pahalanya itu mengalir untuk orang tua. Sama seperti yang saya sampaikan tadi dalam hadis, ketika orang mati itu yang mengalir pahalanya itu ada jika idza matal insan in qata amaluhu ila salah satunya untuk awwalatin salihiyat ulah. Ya, salah satunya adalah seorang anak yang salih yang dia selalu mendoakan orang tuanya. Itu pengertian yang pertama. Jadi perbuatan baik anak itu mengalir kepada orang tua. Yang kedua, anak hasil kerjanya orang tua, maksudnya orang tua juga berhak mendapatkan bagian dari harta anaknya, karena anak adalah bagian dari usahanya. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Namun ini bukan berarti orang tua boleh mengambil harta anaknya sesuka hatinya. Itu tidak. Tapi ini lebih menunjukkan hubungan kehormatan atau keterikatan yang sangat dekat. Bahwa rezeki anak adalah berkelanjutan dari usaha dan doa orang tua. Boleh orang tua meminta harta anak, itu boleh ketika bil ma'ruf, ketika orang tua memang dalam keadaan tidak mampu, dan tidak membuat anak terzalimi, juga tidak membuat anak la dirara wala darar, itu tidak membuat anak berbahaya. Artinya minta harta keseluruhan sampai anaknya tidak bisa untuk
bekerja, tidak bisa untuk sedekah, tidak bisa untuk memberikan nafkah pada orang lain, pada keturunannya, itu tidak boleh. Jadi boleh orang tua mengambil hartanya anak, minta hartanya anak, tapi dengan cara bil ma'ruf, dengan cara yang cukup. Artinya ketika orang tua tidak mampu, dia minta tolong kepada anak, maka itu boleh. Tapi yang jadi poinnya di sini, sesungguhnya seseorang itu pahala yang besar adalah ketika dia makan dari hasil kerjanya sendiri, tidak malas, gitu, tidak malas. Hadatsana Hisham bin Ammar, hadatsana Ismail ibnu Ayyash, siapa ini? Bajir bin Sa'din, harusnya ini bukan Bajir nih. Bakhir bin Sa'din, an Khalid bin Ma'dan, an Al-Mikdam bin Ma'di Karib, Az-Zubaydi, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa? Nabi. Nanti kita lihat ini untuk ini harusnya bukan Bajir ini. Kita lihat nanti, diingatkan untuk halaman 20. Maka sabar rajulu kasban atau yaba min amali yadih. Maka la rajulun kasban min atau yaba min amali yadih. Tidaklah seseorang laki-laki memakan makanan yang lebih baik daripada hasil usahanya sendiri. Hasil usahanya sendiri. Wa ma anfaqa rajulu ala nafsihi wa ahlihi wa waladihi wa khadimi fa huwa shadaqah. Dan apapun yang seseorang infakkan untuk dirinya sendiri, hasil kerjanya itu untuk menafkahi dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk anaknya, bahkan untuk pelayannya, maka semuanya itu dihitung sedekah, dihitung sedekah. Yang dibelanjakan, diberi nafkah, semua ini dihitung sedekah. Ini penjelasannya bahwa pekerjaan halal adalah penghasilan yang paling suci. Rasulullah SAW menegaskan bahwa hasil kerja tangan sendiri adalah penghasilan paling baik, paling bersih. Karena ini menunjukkan kehormatan diri. Seorang laki-laki itu kalau bekerja dan mempunyai hasilnya itu untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, ini menunjukkan dia seorang izzahnya itu, izzah itu, kehormatannya itu terlihat, terjaga, terjaga. Beda dengan orang yang pemalas. Apa itu pemalas? Seorang laki-laki seharusnya dia memiliki tanggung jawab, tapi yang kerja adalah istrinya. Kerja adalah istrinya. Dia sibuk mainan game, dia sibuk dengan HP-nya, dia sibuk dengan dunianya sendiri. Ini bisa dipertanyakan, maka hati-hati. Maka izah dari seorang laki-laki, seorang suami, yaitu mempunyai kemandirian, mempunyai kehormatan untuk dirinya sendiri, yaitu dengan bekerja, Makanya Imam Al-Munawi dalam Fathul Qadir menerangkan hasil tangan sendiri itu adalah yang paling bersih, yang paling suci, karena ia tidak mengandung kehinaan. Artinya kehinaan dari meminta-minta dan tidak terkotori oleh kezaliman. Yang kita lihat, yang contohnya Nabi Daud, kalau dalam hadis lain ini kan ada kalimatnya, dikisahkan Nabi Daud itu kan. Nabi Daud termasuk seorang nabi yang makan dari hasil kerjanya sendiri. Nabi Daud oleh Rasulullah dijadikan gambaran seorang nabi, Daud alaihissalam. Dia juga makan dari hasilnya sendiri. Secara khusus oleh Rasulullah diceritakan bahwa Nabi Daud ini adalah seorang raja, ya kan? Dia seorang raja. Sekaligus dia juga bekerja sebagai pandai besi. Beliau bekerja membuat baju besi dengan tangannya sendiri. Padahal beliau memiliki kerajaan yang besar, namun tetap mencari makan dari usaha pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa kemuliaan itu bukan karena jabatan atau kedudukan, akan tetapi karena kejujuran dalam berusaha. Dan Nabi mengatakan, wa ma anfaqa rajulu ala nafsi wa ahli wa walidi wa khadimihi
bahwa sedekah, dan apapun yang dibelanjakan seseorang, nafkahkan seorang untuk dirinya sendiri, keluarganya, anaknya, bahkan kepada pelayannya, semuanya dihitung sedekah. Setiap nafkah yang diberikan kepada anggota keluarga dengan niat tulus, ikhlas, meski hanya sesuap nasi atau pakaian untuk keluarga, itu dicatat sebagai pahala dalam sedekah. Nah, kalau dalam riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan, wa innaka lam tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajhullah illa ujirta 'alaiha. Artinya apa? Engkau tidaklah menafkahkan sesuatu karena cintamu kepada Allah, mencari ridhonya Allah, melainkan kamu pasti diberikan pahala. Hatta luqamah, sampai sesuapan. Taj'alha fi mar'atik, sampai satu suapan yang kamu berikan kepada istrimu itu juga dihitung pahala. Maka memberi nafkah pada keluarga bukan hanya tanggung jawab, tetapi ibadah yang berpahala, sedekah. Nah, hadis ini mengajarkan bahwa niat ikhlas dalam mencari nafkah itu mengubah pekerjaan dunia menjadi ibadah akhirat. Artinya lelah menjadi lillah. Bekerja yang kita capek, tapi ketika kita niatkan untuk ibadah, ini akan menjadi berpahala. Karena semuanya bernilai sedekah. Hadatsana Hisham ibn Ammar, hadatsana Ismail ibn Ayyash, an Amarah ibn Ghaziyah, an Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman, an Abdul Malik ibni Sa'id al-Ansari, an Abi Humaid as-Sa'idi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajmilu fi talabi dunya fa inna kullan muyassarun lima khuliqalah. Ajmilu, memperbaikilah kalian atau bersama dalam mencari dunia, karena sesungguhnya setiap orang itu akan dimudahkan menuju apa yang telah diciptakan, dikotor untuk dia. Makna dari ajmilu fi talabid dunya, ajmilu itu kan, kata ajmilu itu kan berasal dari kata al-jamal. Jamal itu artinya keindahan, jamal itu keindahan. Artinya carilah dunia itu dengan cara yang indah, dengan cara yang baik, dengan cara yang terhormat, yaitu dengan ketenangan, dengan kejujuran, tanpa kerakusan, Makanya Imam Mubarakufuri itu dalam kitabnya Tuhfatul Ahwadhi, ini pensyarah dari Sunan At-Tirmidzi, itu mengatakan, mensyarahkan hadis ini, janganlah kalian berlebihan di dalam mencari rezeki hingga melalaikan akhirat, maksudnya seperti itu. Dan jangan pula mencarinya dengan cara yang haram, hendaklah dengan cara yang halal, cara yang baik, dan cara yang penuh dengan qanaah, karena semua akan dimudahkan. Kemudian fa'inna kulan muyassirun lima khuliqalah. Setiap manusia itu telah Allah tetapkan jalan hidupnya, rezekinya, dan takdirnya, serta Allah mudahkan dia menuju takdirnya. Nah, ini perkataan Rasulullah ini, itu sejalan dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim, termasuk ya'malu fakulan muyassarun lima khuliqalah. Beramalah kalian, karena setiap orang itu akan dimudahkan menuju apa yang telah ia diciptakan untuknya. Maka tugas manusia itu bukan memaksakan takdir, tapi berusaha dengan cara yang halal dan sabar serta ridho terhadap pembagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini juga memperingatkan kita, memberikan peringatan kepada kita agar kita tidak terburu-buru atau rakus dalam mengejar dunia. Sampai bengi golek dunia tok. Karena yang telah ditetapkan tidak akan lepas. Yang Allah tetapkan kepada kita tidak akan lepas. Dan yang bukan milik kita itu juga tidak akan pernah datang kepada kita. Tidak pernah datang. Itu ada cerita itu ya. Cerita ada orang yang datang ke suatu negeri karena undangan, sampai naik pesawat ke negeri tersebut,
dia dibawa oleh-oleh ayam bakar dari rumah. Nah, karena di sana itu terkenal penuh dengan orang-orang non-Islam. Akhirnya dia takut kalau nanti di sana disuguhi sesuatu yang tidak halal. Akhirnya oleh istrinya dia dimasakkan ayam. Di sana itu bisa makan hidangannya dengan halal. Ternyata sampai di sana, sampai di tempat tujuan, dia melihat ada orang miskin yang kelihatannya lapar. Akhirnya ayam itu diberikan disedekahkan kepada orang miskin ini. Qadarullah ketika sudah sampai di tempat, acara yang ia tunggu batal, sehingga dia pulang lagi ke rumah. Sampai ke rumah, dia pergi sampai ke luar negeri, naik pesawat membawa ayam. Ternyata setelah dia lihat, dia itu cuma menyerahkan takdir rezeki orang miskin yang di sana toh. Jadi bahwa ayam itu untuk orang miskin di sana, dia kembali lagi. Itu hikmah dari ternyata setiap orang itu memang dikodar mendapatkan rezeki sendiri-sendiri. Ketika orang itu tidak pernah makan ayam, ya kan, dia minta ayam, oleh Allah diberikan ayam. Ada yang ngantar orang beda negerinya, ngantar ke sana. Nah, ini konsep rezeki itu sebenarnya sudah diatur oleh Allah. Sesuatu yang memang dikodarkan untuk kita, itu pasti akan menjadi milik kita. Dan sesuatu yang bukan takdir kita, walaupun kita berusaha untuk meraihnya, pasti akan lepas dari kita. Maka benar apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab gitu ya, laukana rizqi ya jari fil jibal lata bi'ahul abad, katanya seandainya rezeki itu berada di dalam suatu gunung, niscaya hamba itu akan mengikutinya, tetapi ia tetap akan datang sesuai dengan ketentuan Allah. Kita semua ini pasti diberikan rezeki. Hadisna Ismail ibnu Bihram, hadisna Hasan ibnu Muhammad bin Usman Zawji binti Sya'bi, hadisna Sufyan an al-Amash an Yazid ar-Ruqashi an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'dhamun nasi hamman al-mu'min alladhi yahumu bi amri dunyahu wa amri akhiratih. Manusia yang paling agung, yang paling besar, yaitu manusia yang bercita-cita, seorang orang iman yang bercita-cita terhadap perkara dunianya dan perkara akhiratnya. Artinya manusia paling agung adalah seorang mukmin yang peduli terhadap urusan dunia dan urusan akhiratnya. Ini walaupun sanadnya ini dhaif ini ya, hadis ini lemah, dhaif. Ahli hadis mengatakan bahwa hadis ini termasuk hadis yang dhaif karena di dalam sanadnya itu ada perawi yang bernama siapa ini, Yazid ar-Ruqashi. Yazid ar-Ruqashi itu dikenal sebagai dhaif, perawi yang dhaif juga. Siapa ini? Hasan bin Muhammad bin Usman. Ini juga majhul, artinya perawi yang tidak dikenal. Namun kandungan dari hadis ini, matan dari hadis ini benar, sejalan dengan prinsip Islam. Jadi a'dhamun nasi hamman al-mu'minun alladhi yahumu bi amri dunyahu wa amri akhirat. Kalimat ini menunjukkan bahwa keagungan dari seorang mukmin itu terletak dari kepeduliannya menyeluruh, bukan hanya pada satu sisi kehidupan, bukan hanya pada akhirat, kemudian dunianya tidak tersentuh sama sekali, juga tidak hanya dunia saja, akhiratnya tidak mau sama sekali, tidak. Tapi dia adil terhadap keduanya. Jadi Islam itu memang tidak memisahkan antara dunia dan akhirat, karena keduanya memang saling terkait. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas, wa batanghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah
carilah kebahagiaan dengan apa yang Allah karuniakan kepadamu untuk negeri akhirat. Carilah kebahagiaan negeri akhirat dengan apa yang Allah karuniakan kepadamu, dan jangan kamu lupa bagianmu dari dunia. Jadi ayat ini menjadi tujuan bahwa mukmin agung adalah orang yang menjadikan dunianya sebagai ladang untuk akhirat, Kalau ulama itu mengatakan yang dimaksud dengan cita-citanya seorang mukmin, orang iman yang agung, a'dhamunas. Ulama mengatakan a'dhamunas itu laisal a'dham main yamliku dunya walakinal a'dham may yamliku qalbah wa huwa fid dunya. Yang dimaksud manusia yang paling agung, mulia, itu bukanlah orang yang menguasai dunia, memiliki dunia, melainkan orang yang mampu menguasai hatinya di tengah dunia, Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ia bekerja di dunia tapi hatinya terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dunia di tangannya dan akhirat di dalam hatinya. Ia menjaga keseimbangan antara ibadah dan ikhtiar. Tidak menolak usaha duniawi, tapi menautkan niatnya kepada ridhonya Allah. Jadi mencari dunia ini karena mencari ridhonya Allah. Jadi dia menimbang setiap amal atau perbuatan dengan ukuran akhirat. Itu manusia yang paling luhur itu. Hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, hadatsana Khalid bin Mukhladin, hadatsana Abdullah bin Sulaiman, an Mu'ad bin Abdullah bin Khubayb an Abi an Ammi qala kunna fi majlis faja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam wala ra'sihi asaruma faqala lahu ba'duna naraka al-yawm tiban nafsi faqala ajal walhamdulillah. Jadi Ami dia berkata, ketika kami berada di suatu majelis, perkumpulan, suatu perkumpulan, Nabi tiba-tiba datang kepada kami dengan kepala Nabi ini masih basah karena bekas air atau bekas mandi. Kemudian sebagian dari kami berkata kepada Rasulullah, menyapa Rasulullah, narakal yaum tayyiban nafsi, wahai Rasulullah, kami melihat engkau hari ini tampak berseri-seri, tampak bergembira. Kemudian Rasulullah menjawab, ajal walhamdulillah, benar, alhamdulillah benar. Suma afadhal qaum fi dzikril ghina. Kemudian kaum, maksudnya orang-orang di sekitar itu sama menyebutkan masalah al-ghina, masalah kekayaan. Faqala la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Kemudian Rasulullah berkata, tidak mengapa kekayaan. Orang kaya itu tidak apa-apa, gak masalah. Syaratnya apa? Limanit sako. Syaratnya yang mempunyai kekayaan adalah orang yang takwa. Orang yang takwa itu mempunyai harta itu tidak masalah karena dia tahu batasannya. Hak-haknya Allah, hak-haknya manusia tahu dia. Wasihatu limanit sako khairum minal ghina. Namun kesehatan itu bagi orang yang takwa itu lebih baik daripada kekayaan. Watibun nafsi minan na'im. Sedangkan kebahagiaan jiwa itu termasuk bagian dari kenikmatan. Nah, hadis ini menggambarkan tentang suasana yang lembut dari Rasulullah SAW. Dia datang dalam keadaan segar, baru selesai mandi, tampak berseri-seri. Ini menunjukkan bahwa keceriaan dan penampilan yang bersih itu adalah sunnah, serta bersyukur atas nikmat Allah. Dan makna la ba'sa bil ghina liman ittaqa, ini pengertiannya adalah kekayaan itu tidak tercela bagi orang yang bertakwa selama diperoleh dengan cara yang halal, juga digunakan untuk ketaatan. Maka harta itu yang dia punya
menjadi sarana menuju surga, bukan sebab kesombongan, bukan menjadi sebab kesombongan. Wasihatu liman ittaqa khairu minal ghina. Kesehatan bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada harta. Karena apa? Karena dengan tubuh yang sehat, seseorang mampu untuk beribadah, bekerja, dan beramal tanpa ada halangan. Watibun nafsi minan na'im. Tibun nafsi atau kebahagiaan jiwa, artinya ketenangan hati, lapangnya dada, perasaan ridho dengan qadar yang yang diberikan oleh Allah, itu termasuk nikmat yang sejati, nikmat yang hakiki. Karena ini merupakan anugerah jiwa, anugerah batin yang tak bisa dibeli oleh dunia. Sekaya apapun orang, ketika dia tidak memiliki hati yang lapang, tidak memiliki hati yang tenang, maka dia tidak akan pernah bahagia. Tapi ketika orang itu memiliki hati yang lapang, jiwa yang tenang, perasaan yang ridho, meskipun dia bukan kalangan orang yang kaya, tapi sebenarnya dia bahagia. Insya Allah demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya dalam menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.